Ya, apakah sudah terlihat, Pak? Izin. Mas Helmi suaranya kecil sekali. Apa bahasa itu? Ya, izin, Pak. Apakah sudah terdengar, Pak? Sudah, bagus. Ya, baik. Terima kasih, Pak Asdep. Izin perkenalkan, nama saya Hilmi dari tim teknis ODS Mandiri. Kali ini saya ingin menjelaskan mekanisme untuk pelaporan RAT khususnya di online data system atau ODS Mandiri. Yang pertama itu di ODS Mandiri kita mempunyai syarat pelaporan RAT. Yang pertama ada 3, ada input indikator kelembagaan, kemudian yang kedua itu ada melaporkan laporan keuangan, kemudian yang ketiga input RAT atau rapat anggota tahunan. Untuk mengakses ODS Mandiri, kita bisa buka ods.kop.go.id, nanti akan diarahkan ke halaman login. Pada halaman ini, user yang sudah bisa login atau mempunyai akun bisa masukkan email dan password. Namun, yang belum mempunyai akun bisa klik daftar di bawah tombol login, kemudian daftar akun sebagai koperasi. Untuk selanjutnya, akun koperasi memasukkan nomor induk koperasi dan juga email aktif yang nantinya akan sebagai verifikasi akun supaya bisa login dan menggunakan di ODS Mandiri. Untuk daftar akun, ini sebagai contoh. Ini lagi diupdate ke satu, masih proses. Masukkan nik atau nomor induk koperasi, kemudian untuk emailnya. Ini sebagai contoh. Nah, ini sudah terdaftar, yang berarti sudah ada di ODS Mandiri. Kita coba cek. Ya, nanti selanjutnya pada tahap ini Bapak Ibu mengisikan informasi kotak pendaftar, kemudian juga mengupload SK pengesahan badan hukum. Lalu untuk kebutuhan login, masukkan username, password, dan konfirmasi password. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik daftar yang nantinya akan mengarahkan ke verifikasi email supaya dapat dilihat dari email masing-masing agar mengaktifasi email dari akun yang sudah didaftarkan. Kemudian untuk selanjutnya pada dinas agar memvalidasi akun yang sudah didaftarkan oleh koperasi. Mungkin untuk pendaftaran akun kurang lebih seperti itu. Saya contohkan untuk pelaporan RAT. Jika sudah mempunyai akun, Bapak Ibu bisa login menggunakan akun yang sudah didaftarkan, kemudian klik login. Jika sudah, nanti akan diarahkan ke profil koperasi. Bapak Ibu bisa klik tombol 3 di atas, kemudian klik dashboard. Di sini akan muncul item yang dapat Bapak Ibu laporkan. Yang pertama ada identitas, kemudian ada pengurus. Yang ketiga ada indikator kelembagaan, kemudian yang keempat ada RAT atau rapat anggota tahunan, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Untuk syarat yang pertama, kita melaporkan indikator kelembagaan terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa klik indikator kelembagaan, lalu selanjutnya Bapak Ibu klik, maka akan muncul request apakah Bapak Ibu ingin menambahkan atau mengubah indikator kelembagaan. Pada kasus kali ini saya ingin menambahkan, ini karena sudah ada datanya, saya coba reset dulu. Nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu bisa klik tambah, kemudian pilih tahun di 2025 untuk contoh. Selanjutnya ada anggota pria, Bapak Ibu bisa masukkan. Kemudian anggota wanita, lalu ada karyawan pria, karyawan wanita, manajer pria, dan manajer wanita. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik submit, lalu klik selanjutnya. Nah, untuk lampiran pendukung sifatnya opsional, Bapak Ibu bisa
upload dokumen atau tidak, ini opsional. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik selesai, lalu klik submit. Untuk syarat pertama kita sudah melakukan, kita klik tombol 3 di atas, kemudian kita kembali ke dashboard. Yang kedua, kita melaporkan keuangan. Di sini Bapak Ibu bisa klik laporan keuangan, lalu klik tombol selanjutnya. Nah, pada bagian ini ada pilih jenis koperasi yang dilaporkan, nanti akan terotomatis terpilih KSP jika Bapak Ibu jenis koperasi simpan pinjam dan pengolahannya konvensional. Jika pola pengolahan syariah, maka akan otomatis terpilih KSPPS. Selanjutnya ada pilih jenis laporan, karena di sini kita ingin melaporkan RAT, kita pilih dengan jenis laporan tahunan. Selanjutnya kita pilih tahun laporan. Di sini kita pilih tahun laporan 2025. Kemudian untuk jenis SAK, di sini ada SAK EP, SAMKM, kemudian juga ada SAK Indonesia. Kita klik SAK EP. Selanjutnya ada audit laporan keuangan. Apakah laporan keuangan sudah diaudit atau belum? Bapak Ibu bisa pilih ya atau tidak. Jika pilih ya, maka akan muncul apakah AP dan KP terdaftar di kementerian atau tidak. Jika ada, Bapak Ibu bisa cari, nanti akan muncul AP, KP yang ada di Kementerian Koperasi. Jika tidak, Bapak Ibu wajib mengisi secara manual dari nomor registrasi AP, kemudian nama AP-nya, kemudian untuk nama KP-nya juga. Selanjutnya ada opini, Bapak Ibu bisa pilih opini tanpa modifikasian. Kemudian untuk opini dengan modifikasian ada wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan juga tidak menyatakan pendapat. Jika sudah, Bapak Ibu boleh mengupload opini hasil auditnya. Jika sudah, kita scroll ke bawah, maka nanti akan muncul indikator usaha. Di sini Bapak Ibu bisa menginput totalitas atau modal sendiri, yang mana modal sendiri itu yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, SAU tahun berjalan, atau sejenisnya. Nah, ini bisa kita isi, misalkan 10 juta. Kemudian untuk total liabilitas, ini sebagai contoh, untuk total aset sudah otomatis terakumulasi dari total ekuitas ditambah dengan total liabilitas. Selanjutnya ada volume usaha, yaitu nilai total penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Kemudian selanjutnya ada sisa hasil usaha. Untuk sisa hasil usaha bisa diisi minus atau positif ya. Selanjutnya ada juga pinjaman yang diberikan, yaitu saldo pinjaman yang diberikan selama tahun 2025. Di sini isinya ada pinjaman anggota, kemudian juga ada pinjaman anggota koperasi lain. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Di sini Bapak Ibu bisa mengupload. Ini saya coba reset. Lalu untuk inputan laporan posisi keuangan, Bapak Ibu bisa klik tombol input laporan posisi keuangan. Nantinya akan muncul dari mulai aset. Di sini ada kas dan setara kas, piutang bunga, pinjaman anggota, dan seterusnya. Jika sudah, Bapak Ibu bisa mengupload laporan perhitungan hasil usaha. Untuk laporan perhitungan hasil usaha juga sama, Bapak Ibu bisa klik input laporan, maka nanti akan muncul kolom-kolom dari perhitungan hasil usaha. Seperti contoh ada partisipasi anggota, di sini ada pendapatan bunga, kemudian juga ada pendapatan usaha lain, lalu jumlah partisipasi anggota, dan seterusnya. Sudah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengupload laporan arus kas, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, lalu juga ada laporan catatan atas laporan keuangan,
Selanjutnya ada upload laporan rapat anggota tahunan. Dan yang terakhir ada upload pernyataan pertanggungjawaban. Untuk pernyataan pertanggungjawaban, Bapak Ibu bisa klik template yang ada di kanan. Nanti akan terdownload Word dari template pernyataan pertanggungjawaban. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik upload, lalu klik selanjutnya. Untuk lampiran pendukung sifatnya opsional, lalu klik selesai dan klik tombol submit. Untuk syarat yang kedua kita sudah selesai. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tombol di kiri atas, kemudian klik dashboard. Untuk yang terakhir kita melaporkan rapat anggota tahunan. Jika sudah diklik, maka klik selanjutnya. Oh, ini karena saya sudah merequest ya sebelumnya. Coba saya reset lagi. Ya, Bapak Ibu bisa klik rapat anggota tahunan, kemudian klik selanjutnya. Nanti akan muncul request rapat anggota tahunan, bisa menambahkan, mengubah, ataupun menghapus. Bapak Ibu bisa klik tambah, lalu memasukkan rapat atau tanggal rapatnya. Sini sebagai contoh, tanggal 1 Januari 2026, kemudian untuk nomor akta, tanggal akta, nama notaris, alamat rapat, dan jumlah peserta sifatnya opsional. Ini saya coba contohkan untuk memasukkan datanya ke tanggal akta. Ini sebagai contoh untuk nama notaris, kemudian alamat rapat, dan yang terakhir ada jumlah peserta. Jika sudah, bisa klik tombol submit, maka Bapak Ibu bisa klik tombol selanjutnya, dan jika tidak ada lampiran pendukung yang ingin diupload, Bapak Ibu bisa klik selesai, lalu klik submit. Nah, untuk laporan RAT dari ODS Mandiri, kita sudah selesai melakukan, maka syarat selanjutnya dari dinas yang membidangi koperasi agar bisa memvalidasi inputan atau request yang telah kita input. Di sini bisa kita lihat detail perubahannya. Ada menunggu konfirmasi, yang berarti koperasi menunggu konfirmasi dari dinas yang membidangi agar bisa di-approve atau divalidasi. Untuk fullnya bisa kita lihat di tiket histori perubahan. Nantinya kita akan bisa melihat perubahan atau item apa saja yang sudah kita request ataupun kita laporkan di sini. Untuk dinas, sedikit tutorial cara untuk memverifikasi. Sebagai contoh, saya login sebagai akun dinas. Kemudian Bapak Ibu dinas bisa klik tiket histori perubahan. Nah, di sini nanti akan diarahkan ke status yang menunggu konfirmasi agar bisa dapat diverifikasi. Sebagai contoh, kita memverifikasi indikator kelembagaan. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu bisa klik konfirmasi. Jika sudah, nanti akan muncul tombol revisi ataupun ditolak. Jika revisi, maka koperasi dapat melakukan revisi ulang dan menginput ulang request-nya. Jika ditolak, maka request perubahan atau item yang telah di request dibatalkan. Dan yang terakhir ada tombol selesai, maka perubahan atau item yang dilaporkan disetujui oleh dinas. Nah, maka statusnya sudah berubah menjadi selesai. Di sini untuk pelaporan RAT dapat terlaksana. Mungkin seperti itu untuk teknis pelaporan dari ODS Mandiri. Saya kembalikan ke Bu Resti, izin. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Bapak Adel, Bapak Nabi, beserta tim ya dari Mas Hilmi terkait pelaporan rapat anggota tahunan melalui ODS Mandiri. Dan selanjutnya masih ada satu kanal lagi khusus untuk pelaporan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang mungkin akan teknisnya akan disampaikan oleh rekan kita